Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVmu. Pimpinan daerah Muhammadiyah Tapanuli Utara menggelar acara penyambutan Tahun Baru Islam 1440 Hijriah di kawasan terpencil yang jauh dari rasa merdeka. Desa pedalaman di Tapanuli Utara menjadi kantong penduduk Muslim di kawasan mayoritas Kristiani. Jejak peradaban Islam yang dilakukan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Tapanuli Utara diharapkan dapat memberikan spirit kehidupan baru untuk membebaskan penduduk di sana dari isolasi. Pimpinan daerah Muhammadiyah Tapanuli Utara menjejakkan kami di kawasan terisolasi, kawasan yang jauh dari sentuhan infrastruktur. Dengan ruas jalan yang jelek tanpa akses telepon, mereka sudah bisa bersyukur karena listrik masuk ke desa itu tahun lalu. Namun demikian, kawasan itu cuma punya satu sekolah dasar dan seorang bidan desa. Bahkan untuk ke sekolah pun mereka harus berjalan kaki sejauh 2 km. Tentu saja usai lulus sekolah dasar, anak-anak harus sekolah dan tinggal di daerah lain. Bahkan banyak dari anak-anak tidak melanjutkan karena faktor ekonomi. Abdul Rahman Munir Aritonang dan jajaran pimpinan Muhammadiyah Tapanuli Utara ingin membangkitkan semangat penduduk di Desa Hopong dan Desa Hapundung, Kecamatan Simangumban yang mayoritas Muslim itu. Kawasan ini memiliki jejak sejarah peradaban yang tinggi, karena di sini ditemukan arca dan gua-gua yang menyisakan benda bersejarah. Sayangnya belum ada literatur yang kuat menjelaskan jejak sejarah itu, apakah ini merupakan bagian dari jejak peradaban Islam atau bukan. Berikut penjelasan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Abdul Rahman Munir Aritonang kepada TVmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tapanuli Utara menyelenggarakan Jumat Tahun Baru Islam di Dusun Hopong ini. Kita tergerak niat kita untuk membuat suatu kegiatan karena dulunya daerah ini sudah mempunyai peradaban tinggi, yaitu di mana tempat ini memiliki gua dan juga memiliki arca. Artinya bahwa dulunya ini adalah merupakan suatu tempat yang sudah maju pada saat itu. Tetapi berbeda dengan saat ini yang kita lihat bahwa jalan menuju ke sini itu adalah pemerintahan karena masih banyak batu-batu yang lepas. Dalam artian bahwa jalan itu adalah sangat rusak parah. Alhamdulillah memang tahun 2018 ini masyarakat di sini sudah bisa menikmati listrik. Dan perlu kami sampaikan bahwa di desa ini terdapat 2 dusun yang menjadi daerah mayoritas Islam, termasuk ini Dusun Hopong ada 80 kakak dan juga di Dusun Hapundung itu ada memiliki 40 kakak yang beragama Islam. Dan satu lagi di Dusun Panukalan itu ada sekitar 20-an. Jadi ada 100-an kakak lebih di desa ini yang beragama Islam. Dan ini juga kita akan melakukan menyusuri daerah-daerah peradaban yang pernah ada di sini, beberapa arca dan makam-makam yang panjang, yang di atas makam itu terdapat arca ataupun patung. Dan mungkin ada lagi daerah-daerah gua yang menjadi tempat orang-orang terdahulu dan bisa saja itu adalah nenek moyang dari sini. Situ juga ada beberapa dan menjadi tempat ataupun mungkin itu adalah rumah mereka. Tapi wallahu a'lam bishawab. Kita dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini adalah menjadi suatu langkah yang baik untuk masyarakat yang ada di desa Lumban Garaga, Dusun Hopong dan Hapundung khususnya bisa menikmati. Mereka bisa merdeka. Kita bayangkan 73 tahun Indonesia sudah merdeka. Dalam 72 tahun selama merdeka, mereka di sini merasakan seolah-olah mereka belum merdeka. Seolah mereka terpencil, seolah mereka bukan dari warga negara Indonesia. Itulah makanya kita dari Muhammadiyah yang NKRI, kita bawakan bendera merah putih, kita bawakan bendera Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah suatu matahari. Mudah-mudahan ini bisa menyinari warga NKRI yang ada di Dusun Hopong. Muhammadiyah daerah Tapanuli Utara dalam menyambut Tahun Baru Islam dan Milad ke-109 Muhammadiyah menggelar pengajian, santunan kaum duafa dan menggelar hiburan rakyat.
Saiful Hadi memberitakan dari Tarutung, Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 kabupaten dan kota. Beberapa kabupaten kota menjadi kawasan minoritas Muslim, seperti Tapanuli Utara, Tobasa, Samosir, Humbang Hasudutan, dan 3 kabupaten kota di Kepulauan Nias. Kali ini kami akan mengajak pemirsa untuk melihat penduduk Muslim di kawasan Hopong, Kecamatan Simangumban, Tapanuli Utara. Seperti apakah kehidupan mereka di sana? Inilah dialog Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tapanuli Utara, Abdul Rahman Munir Aritonang, dengan penduduk Hopong Opung Sari. Desa Hopong dan beberapa desa lainnya di kawasan Simangumban, Tapanuli Utara merasa sangat termarginalkan di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-73. Seperti apa kemerdekaan bagi penduduk di sana? Opung Sari, orang tua di desa Hopong, mencurahkan keluhnya karena jeleknya sarana transportasi, jauhnya sekolah untuk anak-anak, terbatasnya layanan kesehatan, dan kesulitan ekonomi akibat harga pertanian yang rendah karena sulit untuk memasarkannya. Opung Sari meminta agar pemerintah memberi perhatian bagi 4 desa di kawasan itu agar mereka terbebas dari isolasi. Seperti apa kehidupan mereka di sana? Inilah dialog Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tapanuli Utara, Abdul Rahman Munir Aritonang, dengan Opung Sari, penduduk Hopong. Amang itu ada pun. Dah, mungkin tinggal amang warna. Opung Sari. Jadi Opung Sari ini adalah penduduk di dusun Hopong, Jadi ada yang perlu kami sampaikan. Kami bertanyakan kepada Bapak, sebenarnya apa yang kita harapkan dari dusun terpencil yang ada 12 km dari jalan raya ke tempat kita ini? Yang diharapkan ini sarana jalan kan? Ya, sarana Sarana jalan dibangun pemerintah, tapi tim suksesnya memeriksa jalan ini apakah dari kabupaten ke Aterna. Bagaimanapun dibikin kepala desa, begitulah. Jadi yang kita harapkan jangan jalan ini tetap di jalan, tapi juga pemerintah harus mengawasi supaya pembangunan jalan ini, supaya pembangunan baik, supaya bagus ya. Jangan bangunan itu kan uangnya. Jadi kemudian selain dari infrastruktur pembangunan jalan, bagaimana dengan anak kita yang sekolah dari Hopong ini? Anak-anak di sini jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Jadi waktu subuh udah makan kalian. Waktu subuh mereka sudah makan. Jalan dari Hopong ini ke sekolah. Kalau anak-anak 2 jam. 2 kilometer ya? 2 kilometer. Nah ini, jadi di sini hanya ada SD, dan dari jarak dari sini jalan kaki mereka ada 2 km. Bisa kita bayangkan jalan kaki 2 km, itulah anak-anak kita yang ada di sini. Dan kemudian setelah mereka tamat SD, mereka harus melanjutkan sekolah ke SMP dan harus berpisah dengan orang tuanya. Karena harus sekolah keluar dari sini, mereka harus ngekos. Karena di sini juga tidak ada pendidikan lanjutan SMP dan SMA. Anak-anak di sini kan, kalau bikin ke SMP, banyak yang kurang mampu. Lantaran tenaga pengajarnya pun lalai. Lantaran PS dari kabupaten atau dari kecamatan tak pernah menilai. Bagaimana tenaga pengajarnya? Apakah benar? Apakah SMP ada di Simangumban? Ada di Simangumban. Berarti dari sini, jarak dari sini ke Simangumban itu adalah ibu kota kecamatan itu adalah sekitar 12 sampai 13 km. Tentu saja dengan jalan yang sangat luar biasa parahnya, rusaknya, dan tentu saja mereka memilih terpaksa sampai ke Pianornor Pahit dulu karena di sana ada desa Ramangan, dan sampai tingkat lanjutan atasnya. Dan kemudian tentang begini Pak, sebenarnya kalau di sini Lebisihin, Apundung, Lumbang Raga udah bisa didirikan satu SMP di sini. Kenapa di Meratolang bisa didirikan SMP? Jadi kenapa di sini Pak Dusun nggak bisa didirikan SMP? Kami merasa berugi.
Jadi bikin anak kita ke penor, Iya. berapa biaya? iya, jadi harapan dari masyarakat juga supaya di desa ini Didirikan SMP. Karena di sini ada 2 desa. 4 desa. Ya, ada 4 desa. Iya. Di dalam ini ada 4 desa yang terisolir dari jalan raya. Mudah-mudahan pemerintah juga menyanggupi Bisa lagi dari Lugusim dan Danau Putar ke sini. bisa sampai ke sini kalau ada seandainya. Ada 4 desa. Kita Ada- bikin di Patinaran SMP-nya akan Iya. Mudah-mudahan ini ada perhatian dari pemerintah untuk pembangunan sekolah SMP di sini. Dan bikin juga sama apa? Di sini ada berdiri di sini sekolah Muhammad. di sini dulu ya. Iya. Ya, dulunya di sini ternyata ada sekolah Muhammadiyah, tapi saat ini tidak ada lagi. Tidak ada. Dan tanahnya masih ada. Tempat sekolahnya Di sana ada ya. Oke. Jadi di sini juga kepada saudara-saudara saya dari Perserikatan Muhammadiyah, ternyata di sini menurut Bapak ini juga pernah ada sekolah Muhammadiyah. ada. Tapi sekarang itu tidak ada lagi, tempatnya dulu katanya di sana. Dan ini juga kepada saudara saya dari Perserikatan Muhammadiyah, ini adalah mungkin bisa kita Sekolah Muhammadiyah dulu. karena iya, dulu pertamanya adalah sekolah Muhammadiyah. Dan bisa ini mungkin Dulunya dari Spiro dulunya. Dari cerita penduduk di sana, dulu di kawasan itu pernah ada sekolah Muhammadiyah, tapi sekolah itu kini tak lagi bersisa. Seperti membangkitkan batang terendam, mampukah Muhammadiyah membangun kembali peradaban yang berkemajuan di kawasan yang sangat terisolasi itu? Saiful Hadi memberitakan dari Tarutung, Sumatera Utara.